Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi tentang nasionalisme di Indonesia. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Kelompok terdiri dari saya, Vicky Dermawan, Fatimah, Aulia, Nabila, Megiska, Herlina Eka Rosita, dan Desa Afifa Nurrahma. Next. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat di suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Next. Nasionalisme di Indonesia saat ini. Seiring perkembangan zaman, banyak pakar dan ahli menerangkan bahwa semakin kesini nasionalisme pada bangsa Indonesia semakin luntur. Tetapi, lunturnya nasionalisme pasti akan muncul di setiap zaman. Memang peristiwa tersebut biasanya membuat seluruh bangsa gelisah dan khawatir akan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya. Karena hal ini sering diindikasikan dengan perkembangan zaman yang sudah mulai kompleks dan anak-anak remaja yang terpengaruh oleh kemajuan iptek yang tidak dibarengi dengan pendidikan karakter yang cukup. Hal itu biasanya menjadi salah satu faktor utama lunturnya jiwa nasionalisme dalam bangsa Indonesia saat ini. Tetapi, di sisi lain, lunturnya nasionalisme dari bangsa Indonesia dapat dijadikan sebuah reaktor peledak semangat bagi sebagian bangsa yang kritis. Bangsa yang kritis dalam mencari tahu apa saja faktor penyebab dari lunturnya jiwa nasionalisme dari bangsa Indonesia. Mereka akan berusaha menyelidiki dan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Setelah mereka menemukan titik temunya, maka akan dicarikan sebuah jalan penerang berupa sebuah atau beberapa penyelesaian dan solusi untuk menghadapi peristiwa lunturnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme yang baik dan benar. A. Bangga sebagai bangsa Indonesia. B. Bangga menggunakan dan mencintai produk Indonesia. C. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. D. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. E. Menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. F. Menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Faktor internal, yaitu kemajuan di bidang politik, lalu penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, dan lahirnya kaum terpelajar di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal, yaitu munculnya paham-paham baru, lalu kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Solusi krisis nasionalisme di Indonesia. Pemerintah saat ini mencanangkan gerakan nawacita untuk merevolusi mental bangsa Indonesia. Tujuannya agar dapat mengikuti arus zaman tanpa tenggelam dalam kekuatan asing dunia dan menanamkan rasa nasionalisme. Rencana yang sudah diatur dalam instruksi Presiden tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam 5 program yang harus digalakkan, yaitu 1. Gerakan Indonesia Melayani, 2. Gerakan Indonesia Bersih, 3. Gerakan Indonesia Tertib, 4. Gerakan Indonesia Mandiri, 5. Gerakan Indonesia Bersatu. Tujuan dari nawacita ini adalah mengubah dan memperbaiki karakter bangsa. Sasaran utamanya adalah sumber daya manusia yang andal sejak dini dalam rangka memperkuat daya saing bangsa. Adapun tujuan utamanya adalah mengikis habis budaya birokrasi yang malas, budaya priayi yang
selalu ingin dilayani, budaya korupsi, budaya disiplin, budaya kreatif, dan sebagainya. Faktor pendorong dan penghambat nasionalisme di Indonesia. Faktor pendorong: 1. Rasa nasionalisme. 2. Rasa toleransi yang tinggi. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. 4. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat: 1. Rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. 2. Kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. 3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 4. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. 5. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 9, yang membahas tentang nasionalisme Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.